Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai ecological footprint yang saya istilahkan dengan jejak ekologi. Ada sebagian para ahli menyebutkan dengan istilah tapak ekologi. Saya menggunakan istilah jejak karena istilah tapak khawatir tertukar dengan. Adapun outline yang akan saya sampaikan pertama yaitu mengenai pengertian jejak ekologi dan biokapasitas dengan asumsi yang digunakan, dengan komponen jejak ekologi, metode dan perhitungan, kemudian nilai jejak ekologi, dan yang terakhir adalah kiat-kiat mengurangi jejak. Nah, pengertian jejak ekologi saya artikan dengan sejumlah area yang terdiri dari lahan dan air yang produktif secara biologi yang dibutuhkan oleh individu, oleh populasi atau oleh aktivitas tertentu untuk memproduksi bahan konsumsi dan untuk mengolah limbahnya dengan teknologi dan manajemen yang dinyatakan dalam Satuan Global Hektar atau GHA. Jejak ekologi ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengkaji tingkat konsumsi manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Jejak ekologi didasarkan pada pencarian indikator yang berkelanjutan, khususnya untuk mengukur pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dikaitkan dengan daya dukung. Sedangkan biokapasitas itu sendiri itu diartikan sebagai kapasitas ekosistem untuk menghasilkan material biologi yang berguna dan kapasitas untuk menyerap material buangan atau limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dengan menggunakan cara pengelolaan dan teknologi. Berapa besar sumber daya dalam satuan lahan produktif yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh sejumlah populasi tertentu dan untuk menyerap atau mengasimilasikan limbah yang dihasilkan menggunakan teknologi yang umum. Kemudian selanjutnya daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup. Ada sejumlah asumsi umum dalam menentukan jejak ekologi ini berdasarkan Brad Ewing 2010, bahwa yang ke satu, semua sumber daya yang dikonsumsi dan limbah termasuk emisi yang dihasilkan dapat ditelusuri asal muasalnya atau di track. Tentu saja bisa di track atau bisa dilacak dari kantor statistik atau kantor instansi yang terkait. Kemudian selanjutnya, sebagian besar aliran sumber daya alam dan buangan dapat diukur dengan menggunakan luasan bioproduktif untuk menjaga pasokan sumber daya dan absorpsi buangan. Kemudian selanjutnya, luasan bioproduktif yang berbeda dapat dikonversi menjadi satu ukuran tunggal, yaitu hektar dalam global hektar. Kemudian setiap hektar global pada satuan tahun mencerminkan bioproduktif yang sama dan semua dapat dijumlahkan. Nah, permintaan terhadap sumber daya alam disebut juga jejak ekologi atau ecological footprint atau demand, dan dapat dibandingkan dengan biokapasitas atau biokapasiti atau survei dengan satuan hektar atau global hektar.
Selanjutnya ada beberapa komponen jejak ekologi, yaitu komponen tersebut ada 5, yaitu material atau limbah, kemudian pangan, transport personal, air, dan bangunan. Nah, ini material atau limbah itu dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian pangan dapat menghasilkan limbah dan emisi yang berdampak negatif seperti pada saat proses pembusukan batang atau daun padi akan menghasilkan gas metana yang dapat berdampak terhadap pemanasan global ya. Hal ini itu bisa membuka celah ozon di lapisan ozon. Kemudian selanjutnya bahwa transport personal itu menghasilkan bahan buangan berupa CO dan CO2 yang akan berdampak negatif. Kemudian air yang kita gunakan ya, dan yang digunakan oleh industri itu bisa menghasilkan limbah ya, bahkan limbah beracun yang akan berdampak negatif. Kemudian bangunan tentu saja itu ada penghuni ya yang mengonsumsi makanan, kemudian memakai air dan listrik, dan dapat menghasilkan limbah yang akan berdampak negatif. Nah, ini kendaraan bermotor memerlukan rata-rata 5 meter persegi hutan. Nah, kemudian pohon besar itu bisa memproduksi 4.508 kg oksigen per tahun yang dapat mencukupi 4 orang dewasa atau dapat menggerakkan mobil sedan sejauh 4.500 km. Jadi dengan kata lain bahwa untuk menetralisir CO yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, maka itu memerlukan rata-rata 5 meter persegi hutan. Kemudian hubungan sumber daya alam dan produksi. Nah, ini sumber daya alam itu sebagai contoh adalah yang dihasilkan oleh kendaraan, ya kan? Kemudian yang dihasilkan oleh vegetasi ya, oksigen yang merubah CO2 menjadi oksigen. Kemudian sumber daya itu di samping jejak karbon ada lahan terbangun, ada hutan, ada tanaman pangan dan peternakan, kemudian perikanan. Nah, jejak karbon itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada jejak karbon primer adalah ukuran emisi CO2 yang bersifat langsung, di mana emisi ini didapat dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ya, seperti kendaraan dan transportasi lainnya. Itu jadi secara langsung, dihasilkan secara langsung. Kemudian ada juga jejak karbon sekunder, yaitu ukuran emisi CO2 yang bersifat tidak langsung ya. Sebagai contoh misalkan dari daur ulang produk yang kita gunakan seperti dalam penggunaan listrik. Penggunaan listrik itu termasuk jenis jejak karbon sekunder, karena tidak langsung menghasilkan dari penggunaan daur ulang produk dalam penggunaan listrik. Kemudian hutan ya, hutan itu akan berkaitan dengan papan dan kertas ya, jadi akan menghasilkan papan dan kertas. Sedangkan tanaman pangan dan peternakan menghasilkan makanan dan serat, sedangkan perikanan menghasilkan makanan laut kenal dengan istilah seafood. Nah, selanjutnya kita bandingkan ya dari jejak karbon dengan energi, dengan lahan terbangun dengan pemukiman,
hutan dengan papan dan kertas, tanaman pangan dan ternakan dengan makanan yang serat, dan perikanan itu dengan makanan laut. Nah, ini dilihat seberapa cepat alam dapat menyerap limbah dan menghasilkan sumber daya alam. Nah, kemudian ini hasilnya nanti dijadikan sebagai ukuran, jadi seberapa cepat mengkonsumsi dan menghasilkan limbah dari sumber daya dan produk. Kemudian ini adalah kondisi sumber daya alam ya. Jadi kondisi sumber daya alam itu terdiri dari lahan bioproduktif, laut bioproduktif, lahan energi, kemudian lahan terbangun, dan keanekaragaman. Ini sumber diambil dari Wachternagel et al. 2000. Kemudian potensi sumber daya alam yang ada di dunia. Berdasarkan sumber Wachternagel et al. 2008, bahwa laut biologis produktif itu ada hanya sebesar 14%. Sedangkan laut berproduksi rendah itu yang paling tinggi, yaitu 67%. Kemudian lahan biologis produktif 18%, sedangkan gurun, gunung, lapisan es, dan lahan gersang itu ada sebesar 11%. Nah, ini tantangan bagi kita bahwa laut berproduksi rendah itu 67. Nah, sehingga di sini kesinambungan atau keberlanjutannya nanti akan dipertahankan apabila misalkan tidak kita segera dengan memulihkan laut yang 67 itu menjadi laut biologis produktif. Kemudian selanjutnya ada beberapa metode perhitungan nilai jejak ekologi ini dengan Global Footprint Network dari USA dengan melalui dua faktor pendekatan, yaitu faktor ekuivalensi dan faktor panen. Faktor ekuivalensi di sini dimaksud juga untuk mengkombinasikan tapak ekologi dari lahan yang berbeda-beda. Jadi nanti menggunakan nilai koefisien untuk menyamakan nilai jejak ekologi dari lahan yang berbeda-beda ya dengan satuan global hektar atau BH. Sedangkan faktor panen itu menggambarkan perbandingan antara luasan lahan bioproduktif di suatu wilayah dengan luasan lahan bioproduktif yang sama di wilayah yang lain ya, untuk tiap komoditas yang sama. Nah, faktor ini juga menggambarkan kemampuan suatu populasi untuk menyertakan penguasaan teknologi dan manajemen dalam pengelolaan lahan ya. Jadi setiap wilayah memiliki faktor panen masing-masing dan dihitung per tahun. Itu bisa dilihat sumbernya dari http://penataanruang.net. Formulasi atau rumus untuk menghitung jejak ekologi untuk semua kategori lahan dihitung dengan menggunakan kesamaan Ewing et al. 2010, di mana bahwa permintaan atau ekologi footprint itu sama dengan jumlah produk yang dipanen atau limbah yang dihasilkan dikalikan dengan faktor panen, kemudian dikalikan dengan ekivalen faktor atau faktor penyama dibagi dengan produktivitas nasional rata-rata. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi komponen penghitungan adalah bagaimana jejak rantai makanan atau food chain, kemudian tempat berteduh atau shelter, perjalanan untuk berkegiatan atau mobility, kemudian untuk barang dan jasa atau servis. Ini ada di tabel 1 ini ada contoh nilai faktor penyama dan faktor panen yang berdasarkan Global Footprint Network ya. Itu ada lahan
lahan bioproduktif yang dibagi menjadi lahan pertanian, lahan pengembalaan, lahan kehutanan, lahan perikanan, lahan pertambangan, lahan penyerap karbon. Ini mempunyai faktor penyama sebagaimana ada tabel sini, dan kemudian ada faktor panen bagaimana di sini ada tabel. Ini sumbernya adalah dari Wackernagel et al. 2008. Pada tabel 2 di sini ada contoh kebutuhan lahan perorangan per tahun berdasarkan suatu kriteria, di mana ini kebutuhan lahan di sini ada lahan energi, lahan terdegradasi, lahan kebun, lahan pertanian, lahan peternakan, dan hutan ya. Dengan total adalah 0,78 hektar ya per orang. Di sini sumbernya adalah melakukan laporan final kajian daya dukung lingkungan Pulau Jawa. Di Jakarta diambil datanya dari PT Lemtek Konsultan Indonesia tahun 2007 ya. Bahwa untuk lahan energi ini 0,21, lahan terdegradasi 0,2, kemudian kebun 0,026, lahan pertanian 0,13, lahan peternakan 0,072, dan hutan 0,21. Ini merupakan suatu kebutuhan perorangan untuk mencukupi secara jejak ekologis. Jadi memerlukan per tahun itu sebesar 0,78 ya. Apabila penduduk jumlahnya sekian juta, tinggal dikalikan dengan 0,78. Pada tabel 3 ini tercantum jejak ekologi beberapa negara tahun 2012. Ini ada 8 negara, kemudian nilai jejak ekologinya karena biokapasitas dan defisit biokapasitas. Kita lihat Australia, jejak ekologinya itu sangat tinggi ya. Namun biokapasitasnya juga ini tinggi sekali. Jadi Australia tidak defisit biokapasitas, melainkan ya surplus ya. Sebenarnya 7,26. Kalau Amerika ini jejak ekologi 822, biokapasitas 3,76. Jadi di sini defisit biokapasitas itu sebesar minus 4,46. Nah, kita lihat Singapura ya. Singapura jejak ekologi 7,97, namun biokapasitasnya rendah sekali ya. Ini sehingga defisit biokapasitas minus 7,92. Kemudian kita beralih ke Indonesia. Indonesia itu jejak ekologinya 1,58, karena biokapasitasnya 1,26. Memang masih defisit sebesar 0,32. Dan India jejak ekologinya hampir mendekati 1 ya, 1,16. Namun biokapasitasnya 0,45, sehingga defisit biokapasitas min 0,71. Nah, pada umumnya bahwa penguasaan teknologi suatu negara itu akan mempengaruhi terhadap nilai jejak ekologi. Jadi semakin tinggi penguasaan teknologi, maka jejak ekologinya semakin tinggi juga. Nah, hanya itu tidak dibarengi oleh biokapasitas. Ya, biokapasitas itu biasanya itu dikaitkan dengan produk yang berupa dari vegetasi ya. Indonesia itu tentu saja luas hutannya cukup tinggi ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, kalau daerah Singapura ini mungkin 0,05 itu biokapasitasnya, karena merupakan daerah industri dan perdagangan yang tidak mempunyai lahan yang berhutan yang cukup ya, sehingga biokapasitasnya itu kecil, yaitu 0,05. Nah, kemudian sebagaimana tadi di dalam tabel bahwa lahan produktif untuk konsumsi dan mengolah limbah untuk Indonesia itu adalah sebesar 1,28 hektar. Kemudian biokapasitasnya 1,26
global hektar per orang. Ini defisit, ini dikurangi ini ada minus 0,32, atau demand atau nilai jejak ekologinya itu lebih besar daripada biokapasitas atau supply. Nah, idealnya bahwa biokapasitas itu harusnya lebih besar dari. Nah, interpretasi ya dari berdasarkan tabel bahwa India bagus, namun biokapasitasnya rendah. Indonesia nilai jejak ekologinya itu relatif kecil, namun melebihi nilai maksimal ya. Nah, untuk mencoba-coba menghitung diri sendiri yang berkaitan dengan jejak ekologi ini bisa dilihat di link ini ya, https www.footprintcalculator.com miring U2, dan itu bisa dicoba ya. Nah, kemudian teknologi tinggi itu biasanya nilai jejak ekologinya juga semakin. Nah, ini adalah merupakan sebuah contoh dari open kalkulator ekologi footprint ya. Kalau mau coba-coba tadi tinggal di search, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini ya. Dan isikan email ya. Kalau mau donasi ya tinggal di sini donate ya. Kemudian selanjutnya kita klik ya, maka di sini ada menu food makanan dengan 4 pertanyaan, silahkan diisi. Jadi ada pertama ini, ada kedua. Selanjutnya nanti tentang housing ya, yang pun tadi dah diisi. Housing itu ada 7 ya, 7 langkah. 7 langkah pertanyaan, silahkan diisi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya transportasi ya, transportation, yaitu ada 5 ya, isian isi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita akan mendapatkan hasil ya, result 2,6 earth. Berapa ecological footprint kita itu bisa dibaca langsung. Ini 4,4 ya, ecological footprintnya, ketinggian ya. Itu bagaimana yang di sini cara mengantisipasi supaya menjadi rendah ya, itu kita bisa di ke belakang ya, isi lagi. Kemudian seharusnya gerakan kita itu bagaimana supaya ecological footprint kita itu menjadi kecil ya. Kemudian karbonnya itu ada 6,5 ya, ini karbon footprint, dan secara persentase ya karbon footprintnya ada 50%. Kemudian ada beberapa kiat-kiat kecil untuk mengurangi jejak ekologi, yaitu matikan lampu listrik ya jika tidak diperlukan ya, karena 1 jam dimatikan lampu listrik itu bisa mengurangi 17,8 gram CO2. Kemudian matikan atau cabut peralatan elektronik ya, karena dengan menghemat energi itu, dengan mencabut peralatan elektronik bisa menghemat energi 10%. Nah, kemudian selanjutnya gunakan transportasi umum. Itu gunakanlah bersepeda atau jalan kaki, karena kendaraan umum itu bisa menghasilkan CO2 sebesar 0,19 gram. Apalagi kendaraan pribadi bisa menghasilkan 1,4 gram CO ya. Nah, kalau jalan kaki dan bersepeda itu 0. Kemudian kurangi atau jangan menggunakan kantong plastik ya, yang
itu ya dikurangi lah, tidak sekali pakai juga dikurangi ya, karena kan plastik ini susah terurai ya, bisa terurai itu menjadi menjadi tanah itu apabila udah ratusan tahun. Nah kemudian gunakan tempat minum sendiri ya, karena kemasan 500 mili itu akan menghasilkan dari prosesnya itu sebesar 842 gram 842 gram CO2. Nah kalau dengan tempat air minum sendiri ya itu nol ya, nol, sehat, aman, dan hemat. Nah kemudian selanjutnya kurangi konsumsi daging ya, karena ternak itu menyumbang 37% gas metana. Gas metana ini tentu saja akan berpengaruh terhadap ozon ya, yang ada di lapisan udara ya, bisa membocorkan ya, buat celah-celah ozon ya. Matahari itu kalau tanpa ada ozon itu akan langsung ya datang ke bumi itu tanpa ada perlindungan, karena ozon itu bisa melindungi sinar matahari ya. Nah, apabila itu misalkan ozonnya terbuka, maka sinar matahari bisa langsung dan terjadi pemanasan global. Kemudian laksanakan penanaman pohon ya. Nah, pohon itu merupakan penyerap alami CO2 dan penghasil O2, penghasil oksigen melalui proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis ini terjadi di tubuh pohon, yaitu di daun, di bagian stomata, dengan menggunakan CO2 yang dari udara yang diikat kemudian melalui proses fotosintesa ditambah dengan air yang ada di tumbuhan ya, dengan bantuan sinar matahari, maka akan menghasilkan glukosa C6H12O6 ditambah oksigen, menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk proses pernapasan. Kemudian selanjutnya adalah reduce, reuse, recycle. Reduce atau mengurangi yang dibuang, sedangkan reuse atau memakai kembali yang telah dipakai, dan recycle atau mendaur ulang sebanyak mungkin ya. Nah, membeli barang sedikit lah, belilah barang yang hanya dibutuhkan. Belilah barang yang hanya dibutuhkan. Kemudian lebih berhati-hati pada kemasan, melihat kemasan apakah bisa didaur ulang atau tidak. Nah, kemudian membeli barang daur ulang ya, memilih barang terbuat dari bahan daur ulang seperti kertas daur ulang. Kemudian membeli barang yang bisa didaur ulang dan tentu saja coba untuk didaur ulang. Kemudian donasikan barang-barang yang telah dipakai ya. Ini dapat mengurangi jumlah sampah yang kita buang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, idealnya bahwa permintaan itu harus lebih kecil dari kapasitas, itu baru terjadi keseimbangan ya. Karena dengan permintaan yang lebih besar, yang lebih kecil dari kapasitas, maka kesinambungan lingkungan hidup atau kelestarian lingkungan hidup akan terjadi. Demikianlah materi mengenai jejak ekologi ini dari saya.